dicontohkan dulu oleh Nabi Adam. Nabi Adam begitu turun cuman makanan doang dicaplok sama Nabi Adam. Itu Nabi Adam nangis ratusan tahun sama Siti Hawa. Apa dibaca? Hawa. Apa dibaca? Robbana zolamna anfusana. Kan kalau kita ngaji begitu ya. Robbana ya Robbana yo zolamna anfusana wa ilam taghfir lana warhamna lanakunanna minal khasirin. Nabi Adam yang memang sudah menjadi sebab skenario Allah makan buah khuldi demi membawa nur Nabi Muhammad turun ke alam dunia. Nabi Adam tidak berhenti ratusan tahun memohon ampun kepada Allah. Bukan hal yang prinsip. Larangan itu bukan latak roba hadhihi syajarah, cuma gitu doang. Jangan kau dekati, hai Adam, hai Hawa, ini syajarah. Sebenarnya begitu doang. Kalau kita udah jelaskan ada larangan fajtanibuhu, itu maisir, apa judi, itu khamar, itu sudah jelas fajtanibuhu. Kenapa? Rijsum min amali syaitan, jauhin kata Allah. Itu amal syaitan, sudah tegas larangannya, masih kita langgar, tapi kita masih bisa tawa di tengah malam. Kata biasa masih ngayal, kita masih bisa cekikik megang tasbih lagi istighfar. Kita masih sempat megang WA saat kita lagi baca khatib. Astagfirullah rabbal baraya, astagfirullah minal khotoya, sambil balas WA. Tadi Adam secara apa itu skenario Allah. Maksiatnya cuma yang nggak seberapa, dan memang ini sudah skenario karena Nabi semuanya maksumun minas shaghair wal kabair. Ini kita harus tahu. Jadi sekali lagi itu adalah contoh apa yang dilakukan oleh Nabi Adam. Jangan kita mengatakan kita ini manusia terlahir menanggung dosa daripada orang-orang tua kita. Ya Allah, kalau kita ngomong seperti itu berarti baba kita, emak kita bikin dosa, kita yang nanggung. Ada terus dari zaman Nabi Adam bawahnya lagi sampai kepada kita. Enggak loh, ini kan acaranya haul, betul haul sampai bapaknya Ustaz Najib luar biasa, Bapak Miun bin Hajriing. Ini orang kalau bukan karena memang dia orang baik. Sekarang kita mikir. Ini mumpung lagi bicara tentang masalah Nabi Adam. Hari ini kita kumpul megang kitab semua dalam haulnya. Haulnya dibacakan Fatihah, haulnya dibacakan Yasin, haulnya dibacakan tahlil, haulnya disedekahkan sembako dan segala macam tetek bengek, sedekah dan segala macam. Itu sudah luar biasa. Ditambah lagi ada majelis ilmu yang mana Allah sudah berjanji malaikat bakal beber itu sayapnya seluruhnya untuk orang-orang yang datang ke majelis ilmu. Sudah jelas dimuliakan oleh Allah. Sekarang beliau demi Allah gembiranya orang. Haul, anak cucunya kumpul, adik-adiknya kumpul, iparnya kumpul, ponakannya kumpul dari jauh, dari Cilandak, dari Haji Nawi, dari mana semua Pangkalan Jati kumpul. Mau ngapain? Di samping hadir haul ngaji ilmu. Di pas tempat haulnya dan di tanah beliau punya turunan. Itu luar biasa. Lantas kita berpikir nanti kalau kita mati, apakah anak kita juga akan begitu?
Kalau kita mati, kita yang disebut ustadz, kita yang disebut kiai, kita yang disebut orang udah benar, bahkan bangga merasa udah benar, menjelekin orang enteng banget itu cocok kita, mulut kita. Kira-kira nanti kalau kita mati setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, masih nggak anak cucu kita ingat kepada kita. Ini buat ajang. Banyak orang yang disebut tukang ngaji masih hidupnya, bahkan ustadz, bahkan ulama, tapi anak cucunya nggak sanggup bikinin haul. Anak orang kaya, bapaknya meninggalkan puluhan, boro-boro anaknya doain, boro-boro anaknya ngingetin, boro-boro cucunya lagi ziarahin. Kadang-kadang banda yang keributkan, nggak berhenti-berhenti. Ini jangan sampai kita seperti itu. Maka kita bermohon mudah-mudahan dengan hadirnya ini kita haul. Nanti kalau kita mati, ya Allah, kita nggak pernah tahu umur kita. Hari ini Bang Tebu kita sehat, tapi kita nggak tahu umur kita sampai besok kapan nggak Bang Tebu. Banyak orang mati nggak pakai sakit lagi. Dan sakit bukan merupakan syarat mati. Tua bukan merupakan syarat mati. Semua kita perlu kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ini pelajaran. Saya berkali-kali hadir di tempat haul, di tempat 7 hari kemarin saya datang. Terharu saya. Luar biasa. Begitu guyup, gembira penghuni kubur, alam kubur kita nih, guru-guru kita, orang tua kita, kakek kita, engkong kita, nyai kita, mamang kita. Ya Allah, seandainya ia bisa kita dengar suaranya, atau kita lihat senyumannya, gembira dia melihat anak cucunya terus guyup berdoa buat dia, berdoa buat ahli kubur masing-masing. Ditambah lagi dengan ngaji Yasin, yang sampai-sampai kata Nabi, orang mati di antara kamu bacakan Yasin, karena kalau kau bacakan Yasin, niscaya akan selamat daripada azab kubur, daripada gigitan ular, daripada masuknya kalajengking, daripada cacing, dan segala macam bencana bumi dan segala macam. Sekarang kita ngaji tafsirnya, bukan hanya sekedar baca Yasinnya, bukan hanya sekedar baca Yasinnya, bacanya aja luar biasa. Bagaimana ngajinya? Makanya kita berpikir kembali kepada diri kita, jangan merasa umur kita panjang terus. Hari ini kita hadir haul ikhlas tahtis penuh hati dengan segenap apa kita punya niat baik. Besok kalau kita mati dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bakal banyak yang datang kepada kita, bahkan banyak yang mendoakan kita. Akan dimudahkan semua urusan anak-anak kita, ngurusin kita, mantu kita ngurusin kita, beli kapan nggak bingung, beli dinding aring nggak bingung, gali tanah buat kuburan kita nggak keras itu tanah. Ya Allah, saya ngerasain gali 2 paculan aja berat, capek orang gali kuburan itu. Tapi kalau orang baik itu cepat, dikasih cepat sama Allah. Kita takut, bayangkan dosa kita begitu banyak, belum dosa A, dosa B, dosa C, kita yang tahu, Allah yang tahu. Kadang-kadang kita ngeri, bayangin mati, masuk ke alam kubur, ular gede lagi nungguin kita. Kita takut. Di Pangkalan Jati terjadi orang yang durhaka kepada orang tuanya, babanya dibanting. Itu kawan saya, babanya dibanting. Begitu mati, sebelum mati tumor, lu bolong semuanya dia punya mulut, dia punya leher. Begitu mati di Pangkalan Jati, manjang dia punya kubur, dia punya tubuh manjang, digali lagi manjang lagi, gak bisa-bisa. Ini di Pangkalan Jati. Takut kita. Sekarang ada, jangan dikira di Pasir Putih kita aman-aman. Ya Allah, walaupun kita anak pengajian,
Walaupun kita orang ngaji, kalian sudah bangga merasa ustad, kalian yang sudah bangga merasa orang paling benar. Mikir besok kalau kita mati, ada nggak yang tahlilan buat kita? Ada nggak yang ingat apa kita? Ada nggak yang masih setahun 2 tahun kita mati masih doain kumpul? Kadang anak semangat pengen bikinin haul, tapi rezekinya nggak ada. Kadang pengen bahagiain bapak mak di alam kubur. Kadang-kadang yang lain nyikut sini, yang lain nyikut sono. Ada sekalinya bantu rembukan nyumbang, kambing nyumbang, apa 6 tahun masih dibangkit-bangkit. Padahal buat orang tuanya. Ya Allah, kita takut anak-anak kita kayak gitu. Alhamdulillah bizalik. Iri kita. Alhamdulillah mudah-mudahan Ustaz Najib istiqomah. Kita semua pun bisa meniru. Buat orang tua kita, buat emak kita, buat bapak kita, buat nenek kita, buat saudara kita. Ya Allah, minimal jangan hanya setahun sekali, tiap malam kita doakan beliau. Kita doakan beliau. Mudah-mudahan semua penghuni kubur kita, alam kubur, ahli kubur kita ini semua mendapat nikmat di alam kuburnya. Terang alam kuburnya, luas alam kuburnya. Kita anak, mungkin lu bapak kita ahli ibadah, mungkin lu bapak kita orang baik, tapi kita sebagai anak gak bisa niru kebaikan orang tua. Kita sebagai anak kadang hanya selalu bisa bikin repot di waktu hidupnya. Lalu kemudian setelah dia wafat, kita belum pernah bisa menyenangkan, belum pernah bisa membuat beliau tersenyum di alam barzahnya. Padahal beliau menantikan doa kita, padahal beliau menantikan kesolehan kita, padahal beliau menantikan bagaimana caranya kita meneruskan perjuangan beliau. Ya Rabb, mudah-mudahan kita berikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk bisa terus dari jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk terus ingat kepada mati, ingat kepada mati, jangan terlena. Inna dunya mata, yang namanya dunia ini hanya permainan, perhiasan. Falgharur summa gharur may yastafiha. Orang yang terlena, kecelek, kena dikelabuin kalau dia memilih hidup di alam dunia, bahkan lupa kepada mati. Makanya mudah-mudahan ini mumpung kita masih ngaji tafsir Yasin dan suasananya haul, maka jangan pernah kita menyalahkan orang tua kita. Jangan pernah kita menyalahkan orang tua kita, seburuk apapun dia. Mungkin dia tidak mampu memenuhi karena keadaan apa keinginan kita, tapi seburuk apapun keadaan kita sekarang, demi Allah, jangan pernah menyalahkan orang tua kita, kakek kita, kakeknya kita, harta sampai Nabi Adam. Tidak boleh. Kenapa? Karena kita anak. Beliau sudah nyaman di alam akhirat, beliau sudah nyaman di alam barzah, sementara kita di alam dunia masih dalam kebimbangan, masih dalam tanda tanya yang besar. Esok akankah kita masuk dalam golongan orang yang selamat atau yang tidak? Kita tak pernah tahu. Besok kita mati husnul khotimah atau tidak? Mampukah kita sekarang ngaji, duduk bareng enak, mengucapkan kalimat-kalimat maulid Nabi, sholawat dan segala macam. Esok saat kita sakaratul maut, begitu nafas kita sudah hampir habis, sanggupkah kita mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad atau la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, atau ingat saja kepada Allah, Allah. Nggak ada jaminan. Maka jangan terlena dengan kebaikan yang sudah kita bangun. Jangan juga putus asa dengan keburukan yang sudah kita bikin kemarin-kemarin, mungkin karena ketidaktahuan kita, mungkin karena kelalaian kita, mungkin karena keceleknya kita, mungkin karena kegodanya kita oleh setan, oleh iblis, oleh perbuatan-perbuatan kawan, atau kebawa oleh pengaruh-pengaruh teman dan segala macam. Ya Rabb, malam ini niat taubat kita. Senangkan hati bapak ibu kita yang sudah meninggal dunia, senangkan kakek kita, senangkan saudara kita yang meninggal dunia, senangkan semua ahli kubur kita. Dengan begitu berarti dia akan senang kepada kita, dan di alam kubur yang berdoa buat kita agar kita selalu diselamatkan oleh Allah dari perbuatan-perbuatan jahat,
baik bagi diri sendiri ataupun orang lain. Kejahatan kita yang kita bangun atau kejahatan orang lain tidak akan sampai kepada kita kalau kita rajin terus hubungan kepada ahli kubur kita. Mudah-mudahan maksumun Nabi Adam itu. Kita jangan menyalahkan orang tua. Nabi Adam, Ustaz, semua manusia. Jangan pernah kita katakan, ini ada Mubarak mengatakan kita ini Nabi Adam berbuat salah, berbuat dosa. Tidak. Nabi Adam bermakan buah khuli adalah karena memang skenario-nya Allah untuk turun ke alam dunia membawa nur Sayyiduna wa Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka bagaimana keimanan kita kepada Rasul, kepada Sayyiduna wa Habibuna Muhammad, di samping kepada nabi-nabi yang lain? Yang pertama, kita harus paham bahwa Nabi Muhammad adalah Arabiyun Quraisyun. Satu, Nabi Muhammad adalah orang Arab dari suku Quraisy. Ini harus kita yakin. Bukan Muhammad yang ada di Lebanon, bukan Muhammad yang ada di Aljazair, bukan Muhammad yang ada di Indonesia, tapi Muhammad Arabiyun Quraisyun. Ini harus tahu kita. Yang kedua, beliau annahu abyadun musyarrabun bihamrah. Beliau seorang yang sangat bercahaya, bersinar, tidak bisa digambar, tidak bisa dilukis, tidak bisa difoto. Tidak ada karikatur-karikatur yang bisa mencerminkan keindahan Sayyiduna wa Habibuna Muhammad. Maka wajib bagi kita untuk menolak apabila ada orang yang sosokan, atau mungkin di Pasir Putih ada yang jago lukis, ndai misalnya lukis Rasulullah. Kalau nggak pengen dihancurin sama orang, silakan lukis. Paling lu digeruduk sama orang Islam seluruh dunia. Tidak boleh. Lalu kemudian kita harus meyakini bahwa Nabi Muhammad SAW adalah khatamun nabiyyin wal mursalin. Ini pahami, Nabi Muhammad adalah nabi penutup dari semua nabi, dari semua rasul. Kalau zaman sekarang ada orang mengaku nabi, berarti itu bullshit, bohong. Walaupun dia bisa terbang, walaupun dia bisa ngabisin air selesai itu gugur, dia minum tuh air sekali seteguk, tetap itu bukan nabi, itu bukan nabi. Jangan-jangan dia demit pun jengkol gitu udah ada urusan. Yang namanya nabi sudah hadis, tidak ada lagi nabi sesudah Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Ini yang wajib kita nih. Dan kedua, beliau Nabi Muhammad lahir di Mekah. Nih harus kita yakini, harus kita tahu. Lalu kemudian wa Abu Alisa fiha, dan Nabi Muhammad juga diutus di Mekah, bukan di Madinah. Nabi Muhammad diangkat jadi nabi, Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul di tempat kelahirannya, yaitu di Mekah. Ini makanya di sini juga merupakan cermin. Diutus, diangkat di tempat kelahiran. Sama, laksana apa? Kita mau nyari duit, laksana bagus-bagusnya orang nyari duit di kampungnya sendiri, di negerinya sendiri, bukan di negeri orang. Di negeri orang dia pengembangan, main keluar negeri, ekspor, impor, dan segala macam. Itu bukan nyari duit di negeri orang, jadi TKW, jadi TKI yang pada era bikin susah semuanya. Beduan mendingan di kampung diri, nggak ada oncom, ya kita apaan kayak kita goreng-goreng, insya Allah laku. Rezeki yang paling bagus ada rezeki yang di negeri sendiri. Begitupun contohnya Nabi Muhammad, diutus Nabi Muhammad di tempat kelahirannya dan dilahirkannya di Mekah. Lalu kemudian Nabi Muhammad hijrah ke Madinah dan beliau wafat juga di Madinah dan dikuburkan juga di Madinah.